Bigetron Alpha yang emang kalau dari sisi role-nya, dari sisi hero-nya ini udah gila-gilaan banget kan mereka. Watch unique hero-nya aja mereka udah sampai dengan 40 sekarang. Ada yang berhasil, Onyx kebanyakan berhasil. Kemarin ada missing puzzle-nya. Di mana itu? Ya kalau kemarin menurut gue penjagaan ke Kairi sih. Yang kalau kita lihat game kedua dia di-cut, gak dapat level dengan Granger-nya. Di game yang ketiga dia dengan Bane-nya ini hanya bisa farming akhirnya. Karena untuk adu head to head susah banget ya. Kita melihat dikontrol habis oleh Pakito. Nah itu dia. Kontes lah Pakitonya, pick or ban. Mungkin sekarang gue tarik lebih ke arah Geek Fam nih Om. Kedatangan Kadera. Ini berarti ini pertama kalinya dong Kadera main di season 12 ya. Betul. Di season 12 pertama kali Kadera main. Kita tahu full hero. Dari Kadera ini ada magical juga Valentina Om. Valentina ya. Bahkan perdana dibawakan oleh Geek Fam ya kemarin ya. Di season yang kemarin juga. Dan ya menurut Kadera memang dia cukup luas. Tapi kalau aku lebih ngelihatnya lagi dari Geek Fam ini mereka harus lebih memperkuat juga untuk di XP lane-nya. Entah kenapa kalau kita melihat bagaimana look dengan XP lane ini agak sulit untuk bisa mendominasi lawannya. Beda dengan season yang kemarin. Kemarin bahkan mungkin glue-nya dia masih power. Tapi dengan Arlott yang memang lagi down juga sekarang. Kayak bukan menjadi payung sekarang buat Arlott. Iya. Dan menjadi PR yang cukup sulit untuk Geek sekarang ya. Iya. Ini kan buta juga lagi nih jadinya. Kalau ini apakah Albert mau mengikuti jejak sang alien dulunya yang sempat satu tim bersama dirinya? Wow. Lemon kita tahu. All roll. Semua roll udah dia cicipin. Tapi sekarang ini dia ban and pick ya. First pick-nya buat Onyx nih. Dan ini akan menjawab semuanya nih. Pakito yang selalu tadi kita bahas. Pakito. Dan menurut gua Pakito ini karena memang kemarin dari performa siapapun yang pakai Pakito ini bagus banget. Mungkin bisa di first pick nggak Om? Menurutku ada chance untuk di first pick. Ada chance. Tapi yang lebih ke arah second pick-nya yang pasti sih. Kayak first and second itu udah jelasnya Pakito tuh slot aman. Kalau untuk di first pick masih ada beberapa ya. Seperti Valentina yang kemungkinan bisa lepas. Valentina langsung ditutup. Gimana dengan Angela nih? Angela ini kemarin sempat happening banget, tapi dari win rate-nya kurang baik kayaknya ya. Bukan kurang baik, tidak baik malah. Bahkan aku bilangnya udah ini adalah Angela Curse yang pakai itu bisa kalah ya. Karena cuma satu tim yang bisa menang kan yang pakai kemarin tuh. Deal aja Alter Ego, pakai. betul, Alter Ego doang. Dan itu pun sebagai mid lane dan Pakito langsung. Pakito first pick. Lo punya Pakito, lo megang kuasa cuy. Ini dia. Pakito setelah berseason-season hilang dari season yang ke-8 dia hilang, muncul sekarang di season yang ke-12. Oke, langsung disambut dengan Fredrin juga yang masih fleksibel. Salah satu tank yang menurut gue masih bisa compete juga di dalam role jungle dengan emblem yang beragam juga sekarang. Memang dari power CC yang diungguli dengan Fredrin sendiri, tapi untuk Pakito sendiri riset gue sebenarnya kemarin karena emblemnya sih. Dari emblem fighternya ini benar-benar bisa nge-skip Bloodlust X di awal. Dia bisa pakai Fury Hammer, bisa pakai Stilect Plate, dan itu bikin dia powerful banget. Tapi itu di Geek sendiri ya. Ini dari Fredrin ya. Kemungkinan pun akan berada di area XP Lane bisa jadi. Karena perdana dulu kalau nggak salah Fredrin nongol itu look yang pakai juga kan. Betul, perdananya ada di tangan lo. Dan memang banget. Kemungkinan besar sekali ada di XP karena dia bakal mainin sisinya dia pakai Brave Smite. Dia bakal sustain. Festival of Blood juga ada. Kalau mau jadi hampir sama dengan Pakito. Dia punya efek sisi yang besar. Benar-benar. Dan Fredrin ini kan spesial ya. Memang damage dia ini akan sakit walaupun dia build-nya full defense. Namun ada Cloud dan juga Kadita nih. Kadita untuk Onyx yang ini flex banget lah ya Om ya. Yes. Kalau Kaditanya kemungkinan ya sekarang kita melihat lah Kibo juga bisa Kadita. Kemarin juga kalau Sanas yang main Kadita. Tapi apa bakal dipakai oleh Albert nanti ya? Asli ini menarik banget sih. Kalau kita ngomongin soal draft dari pool hero yang Albert, benar-benar kita masih belum bisa predik ke arah mana. Mungkin kalau untuk mid lane yang happening sekarang ada Yif, ada Parsa yang udah di-pick kebetulan sama Geek. Nah ini kemungkinan sisa Yif atau dia main burst damage seperti Kagura mungkin Om. Atau dia bahkan sustain Lilia. Atau apakah memang Cloud-nya mau ditaruh di tengah juga ya kan? Waduh, Cloud di mid ya. menarik. Namun ada Beatrix juga nih. Skenario apa yang mau kau ciptakan? Hai Om Wawa. Banyak soalnya. Masuknya Albert ini membuat kita wow, ini kemana-mana langsung berfantasi gitu ya. Dan Kufra langsung dihilangkan respect terhadap Kiboy karena ini pun masih bisa menjadi satu hero yang bisa diamankan oleh pemain dari Onyx. Karena ini dengan Kadita, Kiboy menggunakan Kadita pernah. Kufra digunakan Kiboy jelas. Ada satu lagi sih, Chow ada juga. Chow-nya Kiboy itu bener-bener high mekanik banget. Kebetulan gue nonton juga kemarin. Timing penggunaan Shunto-nya itu bisa ngedodge banyak sekali hal. Tapi tanpa Grok juga sekarang salah satu hero yang cukup power ya untuk Baloiski untuk melakukan inisiasi dengan wild charge-nya dia. Dan ya, itu dia langsung di band 2 hero bagi Kiboy, Kufra dan juga Chow. Tapi ya sekali lagi Kadita yang di pick ini cukup merepotkan karena ini adalah flex pick.
Bukan pick yang memang udah paten masuk jadi romer. Buset, Kiboy bener-bener kena ilangin semua nih. Target. Kufra hilang, Chow juga hilang, dan ada Kuat tuh. Buatan Super Pin. Buat Albert, gua harap bisa keluarin potensi terbaiknya di tim barunya. Ya, padahal season kemarin nih Super Fin ini kan pengen banget ngelawan Albert ya katanya setelah dia pindah dia pengen banget ketemu Albert, cuman belum dikasih nih. Sekarang malah yang ditemuin dari Geek Farm duluan. Oke, dan kita tarik lagi ke dalam draftnya di mana Onyx Kaditanya masih flex Om. Tapi frontlanernya ke arah mana nih Om? Teris lah kah? Terisla. Jarang banget sih ya. Terisla. Di target band juga ya. Yep. Sementara Lancelot pun langsung hilang dan satu Kaja. Power hero dari Balo ini, Lim. Pick off-nya juga bakal menarik karena fallout damage-nya udah ready. Parsia bisa follow, di late game Beatrix yang sudah punya item pun bisa follow. Nah, kita pindah ke Onyx lagi nih. Pakitonya kan bisa di jungle ya. Bisa. Jadi XP lane ini kan kalau Boots yang gue perhatikan itu memang dia sebagai tumbal proyek. Kalau Tobal Proyek kemarin itu ada kombinasi Dairot Pakito Atau itu bisa Masya? dipakai. Masya juga masih bisa sebenarnya. Tapi dari Pakito menurut yang terkuat sekarang ya. Karena ada armor breakernya dia. Itu yang membuat Pakito seperti dia bisa nge-skip item-item yang full penetration. Itu kalau dia bermain sebagai jungler. Oh, Akai? Akai. Oke. Akai sepertinya akan ada di posisi jungle seharusnya ya. Atau di roamer juga masih possible. Dan last pick. Ini menjadi sebuah tanda tanya besar banget untuk Onyx, siapa yang akan menggunakan hero ini. Arlot, Akai, Kadita. Aduh, Berarti Pakito Romer Arlot. ayo. Romer Arlot. Arlot roamer paling possible menurut gue sih Om. Karena Akai itu masih punya power dari jungle-nya. Dia punya pasif yang bisa bikin dia lebih cepat. Tapi ya kalau memang mau diganti pun Arlotnya ke XP pakunya di jungle masih make sense juga. Iya. Dia bisa menangin rotasi. Betul. Dan satu hero terakhir. Nile harusnya nih. Jungler kah? Link udah di ban, Fanny udah di ban, Lancelot udah di ban, Hayabusa. Hayabusa atau Hellcard bahkan Om. Helker ya, tapi ya asumsi kita melihat ada Akai ya. Akai ini bakal meng-cancel siapapun juga. Atau Fredrin ya di jungle. Hayabusa. Karena seingatku Nile ini dia benar-benar user assassin udah. Assassin banget ya. Assassinnya banget. Oke, karena ada possibility juga ya. Matchup kita sering banget ngelihat antara Akai dan juga Fredrin. Yes. Ini biasa dimenangkan banget untuk Akainya. Hanya dengan apa? Hanya dengan heavy spin. Didorong jauh, power dan attribution nggak bisa digunakan. By the way, Nile ini berarti melawan mantan timnya ya. Mantan tim walaupun memang dia ada di MDL sebelumnya, tapi dia sekarang bertemu Onyx nih. Kayaknya bisa dibawa nih Hiporia hype-nya. Dan apakah ada nih momen-momen balas dendam dari Nile ke mantan timnya? Yap, itu dia. Jadi, untuk sekarang sudah akan kita mulai match yang pertama di hari yang keempat di game yang pertama pula. Geek akan melawan Onyx, sama-sama butuh poin. Yap. Dan jungler Pakito yang dimana berarti ya Albert akan bermain sebagai mid laner Kadita. Ini dia, kita sudah punya jawaban untuk draft dari Onyx sendiri. Akai roamer? Yap, itu dia. Untuk Akai jadi roamer, untuk Albertnya menjadi mid laner dengan penggunaan Kadita. Jadi sekarang kita mau tes suara dari FPL Arena, pada suaranya. Wow, Albert dengan mid lane Kadita, Petrify yang pasti menjadi salah satu spell andalannya juga. Make sure bisa dapetin inisiasi yang bagus, namun Kairi. Pakito jungle kemarin sempat juga dipakai kan Om? Sempat dipakai. Dan itu yang kenapa kita bilang tadi kemungkinan Pakito bakal bermain sebagai jungler ya. Karena dia bakal lebih sering untuk melakukan rotasi ke gold dan juga ke XP. Dan satu lagi adalah bahwa dia tebal, dia sustain. Jadi kalaupun mau diharas ya nggak apa-apa. Iya. Apalagi dia punya retribution juga kan. Kalau yang biru dia bisa pakai movement speed tambahan. Lihat pokingan damage di tengah. Ini benar-benar bloody fight banget di area mid. Nggak ada yang mau kalah. Dan untuk emblem sebenarnya Arlot ada penetrasi ternyata Om. Yes, main penetration ya. Rapture yang dipakai Tenacity dan juga Brave bersama dengan satu emblem fighter yang berarti bakal ada lagi untuk spell fam dia. Yang menarik sebenarnya dari kemarin, Kairi ini bermain dengan Thrill, bukan dengan Rapture ya. Jadi bukan tanpa penetration tapi memilih untuk plus 16 dari adaptive attack-nya dia. Misalnya kita tahu lah,
bakal ada penetration juga yang bisa dimainkan dari emblem assassin yang dipakai oleh Pakito ini. Yap, Season Hunter gak lupa dia bawa juga memang untuk Yes, mempercepat lagi apapun nanti dari pattern farmingan. Namun sekarang di bagian bawah ada beberapa pergerakan yang sudah dilakukan oleh Nile, tapi dia pun masih berhasil kembali dengan satu quad shadow yang dia miliki. Weapon Master barusan untuk Nile. Artinya memang kalau ketika udah full item, Hayabusa ini bisa ngasih impact yang lebih dahsyat. Weapon Master high and dry. Kenapa Weapon Master untuk Haya? Weapon Master untuk lebih kuat ya, sustain nanti untuk di mid atau late game-nya dia dengan tambahan 5% nanti dari damage-nya, dan juga dia pakai Lethal Ignition di sini. Karena kita tahu bagaimana dari Shadow Kill-nya memberikan damage lebih dari 3 hit dan itu akan nge-trigger untuk Lethal Ignition. Yap, Lethal Ignition. Sekarang physical juga udah bisa ya. Bisa banget loh sekarang. Kalau dulu kita hanya melihat dari magical, dan magical. Tapi ternyata sekarang dengan set emblem yang baru, udah bisa pulang ke physical dan Baloy sudah level 4. Turtle sudah ada pergerakan dari look-nya. Langsung membuka, langsung mencari. Wah, ini Turtle setupnya enak banget karena posisi Turtle-nya udah ditarik ke belakang. Tapi hati-hati, Boots ini punya final slash yang bisa bikin out position. Itu harus dicatat baik-baik. Dengan hero-hero yang seperti dipegang sama Geek, dia punya look, Fredrin itu kalau out position itu susah banget untuk recover lagi dari posisinya. Yes, dan belum lagi masih ada Keyboy yang bisa setup dengan satu heavy spin ya untuk menjauhkan semuanya. Lihat positioning zoning dari Keyboy, dia selalu ada di guard. Wah, Nailnya mulai maju ke bagian depan, tapi sekarang first blood-nya pun langsung tercipta. Turtle-nya berhasil langsung diamankan oleh Kairi, tapi Baloyski mencoba untuk bisa menarik dengan satu revive adjustment. Dan Keyboy memanfaatkan sedikit absorb damage-nya. Oke, Onyx. Lalu dia flicker. Onyx sudah mulai untuk memegang lagi nih tempo permainan yang sempat hilang mungkin kemarin dan sekarang sudah dikembalikan Albert yang bisa langsung match up sama teman-temannya Om. Yap, ini memang sudah sinkron ya. Dan tadi memang adalah zoning yang manis dari Keyboy dan memaksakan penggunaan dari Quad Shadow sehingga satu akses untuk escape kalau memang nggak di all in tadi oleh Geek Fam, ini mereka akan ke pinch juga dan bakal diambil gratis tadi untuk turtle-nya. Yap, itu dia yang udah terjadi di mana sekarang di bagian bawah Baloy ya wes. Ayo nge-zoning aja. Talent prediction. Udah ada janjian lagi di sana. Terus, ore. 4 untuk Onyx, 2 untuk Geek Fam. Dan Pulung seperti biasa. Oke, tapi kalau dari item dari Albert ternyata dia nge-skip Clock of Destiny sepertinya namun Kairi. Yap, Kairi masih dengan satu Furious Hammer ya. Karena tadi dengan Rapture yang di-skip juga ya mungkin dia langsung akan melakukan buying ke Hunter Strike-nya. Pun demikian sama dengan Hayabusa. Jadi kita masih akan menantikan untuk item atau build Wah, itu dia udah ada satu lagi happy spin dikeluarkan dan berhasil sudah mendapatkan Baloy yang tidak bisa berkutik, tidak bisa bergerak kemana-mana. Wah, ini rotasinya cepat banget dari Onyx pun. Mungkin satu hal nih, kan gue kemarin sempat ngobrol juga sama salah satu pelopor Kadita Romer ya, itu dari Godiva. Nah kalau Romer katanya Kadita ini bagus kalau memang langsung nge-skip Clock of Destiny. Tapi ini kan mid lane Om, dia nge-skip Clock of Destiny. Gimana menurut pandangan Om? Sebenarnya gak ada masalah sih kalau nge-skip juga ya, karena memang yang diincar dari Kadita sendiri adalah burst damage-nya dia. Jadi kalau mau nge-skip selama ada penjagaan dari Romernya dan itu selalu bisa buka vision, dia bakal aman-aman aja. Apalagi dari Kadita dia juga masih punya skill escape. Ya, cukup menarik dan impactful juga masih ternyata ya. Sementara untuk turtle kedua nih, dari setupnya Geek dan juga Onyx sama-sama ingin turtle kedua. Mereka nggak mau kasih adanya contest free ataupun mirroring. Nah, poinnya adalah Baloyski mungkin dengan defense judgment yang baik, mungkin aja Geek Farm bisa. Wih. Itu di mana? Kok udah ada Hayabusa yang langsung menghilang, tapi sekarang happy spin-nya connect lagi dan Baloy again and again menjadi korban. Di mana tidak akan ada satu rotasi yang akan dilakukan oleh pemain dari Geek Farm untuk bisa masuk ke dalam area turtle dan turtle-nya menjadi milik dari Onyx dan Purple Buff. Akan mereka invasi pula. 2 turtle dan dapetin 4 kill, namun invasi kembali. Buset, berantem lagi nih. Ada satu Federal Strike langsung dikeluarkan. Aboy yang mencoba untuk maju ke bagian depan kah? Tidak. Karena dia lebih fokus untuk bisa mengambil satu wave minion yang ada di outer turret yang dia miliki. Tidak ada retribution juga dari Kairi. Itu mungkin satu hal yang bikin dia ya udah dilepas aja. Tapi turretnya bisa didapatkan dan Luke karena pokingannya lumayan sakit. Yap, ini dia 1v1 situation. Luke memiliki setengah bar HP, tapi sekarang dari audience prediction 69% untuk Onyx dan Albert. 31% untuk Geek. Sementara Albert sakit banget rock wave yang dia miliki, tapi sedikit lagi bisa didalam tubuh dari Baloyski itu sendiri dan cewek mencoba untuk bisa mengejar masuk ke bagian depan, tapi Kadera masih berhasil selamat dan juga ada satu headbutt yang begitu baik dilakukan oleh Keyboy beserta dengan satu flickernya. Tapi untuk sekarang langsung aja mengeluarkan Shadow Kill dan itu pun masih belum bisa menumbangkan Keyboy di area tersebut. Dijagain Keyboy-nya tumbang dan sekarang Kairi masuk. Satu hit lagi. Nile masih mencoba survive di bagian depan dan cewek bisa mengeksekusi. Wow, itu dia. Tempo permainan dari Onyx yang berhasil mereka kontrol ya. Dan kita tahu bagaimana posisi dari Albert tadi yang menurutku cukup mengejutkan. Karena pemain Geek Fam tidak ada yang menyadari bahwa ada Kadita di balik rumput sana.
dan dieksekusi gratis tadi. Damage-nya Om, damage dari Albert, damage Kaditanya itu benar-benar hanya menyisakan bahkan 1 bar pun tidak. Betul. Mungkin ini yang tadi sempat kita bahas dari segi itemnya Om ya. Dia bisa ngasih damage yang lebih besar daripada Claw of Destiny yang scaling hitungannya. Yes, jadi dia selama bisa jaga jarak, gak diganggu dan gak ada yang tahu di dalam rumput yang mana, Kadita pasti akan bisa nge-burst down 1 hero. Apalagi kalau memang masih pegang Petrify. Iya, tapi itu posisinya dia di sana berapa lama coba itu tadi? Lama banget ya. Karena gak ada yang ganggu, gak ada yang buka juga, dan gak ada yang sadar sama sekali dari Geek Fam. Yap, dan sekarang Luke bisa aja masuk ke dalam satu zona yang bahaya. Untungnya bisa dia kabur. Masih aman. Sebenarnya lu punya dash juga gitu kan, dan lihat zona yang dipegang sama Onyx ini zona agresif, dan lihat lagi Albert. Buset dah, ada sebuah pertempuran lagi, tapi Kairi ada di dalam area tersebut dan juga Shadow Kill langsung dikeluarkan. Kairi akan gak bisa langsung dihilangkan, benar. Phantom Shuriken tadi langsung dikeluarkan pula dan sakit banget damage-nya, tapi Albert masih berusaha untuk bisa pergi dari tersebut. Cewek Golden Sub sekarang dia punya, tapi berbeda look-nya 1v1 situation bersama dengan Butch, dan Butch masih terlalu kuat. Terlihat ada Nile dengan satu stiker yang sangat-sangat menggugah iman untuk bisa dikejar. Pertukaran yang sebenarnya untung untuk Onyx ya, tadi karena dia invasi, tapi kerugian Onyx adalah kehilangan Kairi di posisi yang buff-nya masih ada sebetulnya Om. Betul, Jadi betul. sebenarnya untuk zona yang dipegang terlalu agresif nggak sih tadi Om? Sangat-sangat agresif memang, dan itulah yang dicari oleh Onyx. Dan bahkan mereka rela untuk mengeluarkan semua source skill-nya untuk menghajar ya area purple dari Geek Fam. Yap, akankah dengan satu Federal Strike ini bisa langsung menghilangkan Keyboy? Tidak. Masih cukup tebal, bahkan tadi hampir semua dari Federal Strike-nya masuk. Dan sekarang di dalam sebuah team fight, apa yang akan terjadi? Ini Turtle-nya udah nongol ntar lagi loh. Wait, Keyboy! Ada satu lagi, FSP dan juga Flicker tadi yang dikeluarkan, tapi pada saat di bagian belakang, Luke harus melonggar Flicker dan juga kabur tersebut. Tapi Luke, sedikit lagi yang tersisa, bahkan ada satu Battle Mirror Iman tadi dari cewek itu bisa menyelamatkan dirinya, plus Nile. damage ke arah dari Turtle. Dan sekarang pertemuannya kembali terjadi. Nile masih ada kuat Shadow. Nyaris banget tadi. Dia ada di posisi yang enak banget. Visionnya terbuka. Bisa aja nge-steal. Tapi ternyata timing yang salah membuat akhirnya gagal. Albert di bagian top lane coba untuk ngambil Petrify-nya keluar. Masih bisa digocek oleh Kadera. Yap, dan ini merupakan posisi yang sulit untuk Geek Fam karena secara junglernya juga sudah beda 2 level. Ada perbedaan dari damage untuk Retribution yang bakal dipakai nanti. Dan ini berat nanti kalau dari Geek Fam akan mencoba untuk mengkontes Lord yang pertama. Apalagi dengan posisi zoning out yang sedang terjadi sekarang. Gimana dengan turretnya Om? Ini Geek Fam nggak dapetin satu turret pun. Yap, itu dia yang membuat mereka berat. Karena setiap kali mereka lagi mau coba buat keluar, mereka harus bisa ngecek rumput yang mana yang kosong. Dan rumput itulah yang menjadi senjata bagi Onyx sekarang. Siapa yang bisa buka rumput dari Geek Fam kecuali Luke? Yap, dan ini adalah satu metode baru lagi dari mid lane Om ya. Ini Kadita. Dia masih sering berada di dalam rumputan, tapi dia juga harus memikirkan bagaimana dari pattern farmingnya. Betul. Dan untuk Kadita sendiri tadi Genius One first item Clock of Destiny setelah itu. Yap, ini dia auto turret-nya sudah berhasil dikembangkan, tapi what happened? Baloy berhasil didapatkan di tempat yang lain. Niatnya flanking sebenarnya tadi ke arah belakang. Dia coba untuk nge-backstep ya dengan satu tarikan Divine Judgment, mungkin bisa untuk cari momen. Tapi tengahnya hancur, invasi dari purple buff dan orange buff yang dimiliki oleh Geek Fam. Ini akan lebih terbuka lagi nih Om. Yes, dan ini berarti ya Geek Fam-nya mereka mau gak mau harus nunggu atau mereka harus main 5 juga atau split push bahkan. Heavy spin-nya gagal. Heavy spin-nya tidak bisa untuk menambah. Tapi sekarang ada Luke langsung saja mencoba untuk maju ke bagian depan. Tapi ceweknya masuk ke bagian belakang dengan Blazing Blade. Ditarik lagi dengan Defense. Tapi dia ada follow up dari area tersebut. Dengan Battle Mirror Image dia pun selamat lagi. Ceweknya mencoba untuk bisa kabur dari tersebut. Tapi ternyata tidak. Karena sudah ada Nile di bagian belakang mencoba untuk bisa menemukan cewek. Tapi ceweknya berhasil langsung diremukkan. Kairi ingin maju lagi ke bagian depan. Dengan stack merah seperti ini, siapa yang mau maju? Satu tumbukannya begitu berarti. Mungkin double jab dan knockout strike ini bisa langsung bikin Nile juga benar-benar kena knockout. Nah, Lord yang muncul dengan keunggulan jumlah dari Geek Fam, dia bisa setup. Dia bisa setup dari arah Lordnya, namun kayaknya nggak bakal dikasih lepas sama Onyx. Dia punya Keyboy juga nantinya yang masih ada flicker. Walaupun heavy spin masih delay, mungkin waktunya akan dibeli dulu nih sama Keyboy yang nge-scout di arah depan. Ya, dan bahkan kalau Geek Fam mereka mau coba buat kontes Lord yang seperti ini ya, ini retribution-nya kemungkinan bisa dipegang oleh Onyx karena ya itu tadi perbedaan retribution yang sedang dipegang oleh Kairi sendiri. Ya, jadi hanya sedikit bait dari Geek Fam agar ada inisiasi yang bakal dimainkan oleh Onyx. Nile-nya show di bawah. Iya, Nile terlihat di area bawah. Sekarang Turtle langsung, Turtle Lordnya langsung aja di-set juga oleh pemain dari Onyx di area tersebut. Wow, ini bahaya juga sebenarnya karena Luke di bagian depan kena pockingnya sama cewek, sakit banget dan bakal dikomit. Wow, pertempuran terjadi. Dan Lordnya berhasil diambil oleh Onyx. Dan mereka semua pun langsung mundur teratur karena tidak ingin lagi melakukan sebuah team fight. Tapi Kairi memancing-mancing, dia sengaja jalan tersendat-sendat. Gimana ya? Agar dikejar gitu. Apakah ini
misplay dari Geek Farm yang memang mereka coba setup. Nile nge-show di bawah, Onyx muncul berlima, ia langsung di take over Lordnya om. Iya, apalagi kan Hayabusa dia susah ya, bukan seperti Lee yang punya mobilitas tinggi untuk langsung membackup di Lordnya. Dan ya, dari Geek Fam ya sedikit mungkin kesalahan, tapi ya niat dari mereka adalah split push tadi. Dan ternyata ya langsung dikomit juga oleh Onyx dan akhirnya Lordnya jatuh ke tangan Onyx. Dan ini tinggal bagaimana defensive mechanism dari Geek Fam kalau mereka mau mencoba untuk bertahan. Dan dengan Lord yang pertama seperti ini, seharusnya masih bakal bisa dilawan Geek Fam. Oke. Dan Lord yang belum enhance juga kebetulan sementara di bagian depan Keyboy dia cukup strong, dia bisa cari momen walaupun tidak ada flicker, dia masih bisa pakai headbutt-nya ke depan. Dan jangan lupa sisi dari Onyx ini banyak banget. Dia punya Keyboy yang pasti dengan heavy spin, dia punya Pakito bahkan knockout strike-nya juga ada sedikit sisi. Dan jangan lupakan Boots yang dari tadi lumayan free. Menurutku bisa banget nih kalau berani tuker dia bisa dobrak ke arah depan. Yap, ini pun tertarik dengan satu Divine Judgment, tapi sekarang ada flicker Divine Judgment langsung ditarik dan Keyboy selesai. Keyboy finish di area tersebut. Nile flanking dari Nile masih belum mendapat target sepertinya, masih belum mau dibalikin lagi. 4 lawan 5 kondisi saat ini, tidak ada best start yang hancur dan Nile masih mencari target Albert ternyata. Yap, Rockwave harus terpaksa dikeluarkan, tapi ternyata Nile masih berhasil selamat. Udah ada pergerakan lagi dari Luke yang mencoba untuk bisa mengejar langsung Albert dan juga memberikan damage ke arah Albert, tapi pertempuran kembali terjadi bagian belakang. Kadera berhasil langsung dihilangkan begitu saja. Apa yang langsung kaburkan wing by wing, bahkan Nile-nya hanya memiliki 1 bar SP dan dia pun udah gak kondusif lagi, harus menghilangkan wave minion dan dia harus masuk untuk regen SP-nya. 2 yang harus hilang dan hampir saja flicker dari Boots barusan hampir bisa dapetin Nile, tapi masih bisa mundur dengan Watch Shadow-nya. Sementara untuk sekarang nih, poin dari Geek Fam, apa yang harus dilakukan Geek Fam? Buka zona kah? Atau mereka harus maju perlahan kah? Ya betul, dari Geek Fam mereka harus split push sih, salah satu jawaban mereka ya sekarang. Karena mau gak mau, suka gak suka, yap, mereka sedang ketinggalan level, mereka sedang ketinggalan item juga. Jadi mereka harus bisa mainin tempo. Mungkin seperti tadi, di mana Albert yang diincar, menurut itu bukanlah target yang tepat juga. Karena Albert masih bisa kabur tadi. Atau mungkin ya gak ada yang melihat bahwa Petrify-nya masih ready ya tadi. Dari Albert sendiri. Yang menyelamatkan dia itu tadi Petrify. Tapi berkali-kali om, kalau kita perhatiin, mungkin kalian juga yang nonton perhatiin ya, posisi dari Nile ini selalu ada di posisi flanking yang bagus om. Yes. Tapi momennya itu nggak dapet om. Selalu begitu, beberapa kali terjadi. Yes, berarti ya dari lawannya juga memang yang sudah mengantisipasi. Yap. Kemungkinan Hayabusa bisa ada di belakang. Karena tadi kan waktu kita lihat Nile memang ada di posisi di rumput belakang dekat dengan purple buff. Albert lagi nyari nih di rumput di bagian sisi kanannya dia. Jadi sebenarnya saling sama-sama cari satu sama lain. Plus untuk Albert juga, ya taruhlah ini adalah penggunaan mid laner pertama dia untuk di MPL. Wah, Dan dia menggunakan Kadita. Gue pribadi, jujur gue lebih suka Kadita Rom karena lebih sering berada di dalam rumputan. Ya. Tapi ini adalah Kadita mid laner. Tapi dia juga tetap berada di dalam rumputan yang sangat-sangat lama untuk bisa nge-trap siapapun yang lewat. Yes. Cuman dari sisi wave minion, dari sisi leveling dia nggak ketinggalan juga. Ya. Ini adalah pola pemikiran ataupun pola makro yang sangat-sangat bagus, Lip. Mungkin ngejawab apa yang Pulung bilang juga tadi, kayak Kadita di roamer sama Kadita di mid lane. Biasanya Kadita mid lane ini digunakan sebagai follow up. Jadi pasti ada roamer-roamer yang bisa pick off, seperti tadi contoh Keyboy, dia bisa pakai heavy spin, dia ambil satu. Nah kasusnya kalau di Onyx sekarang, menurutku lumayan menarik nih, apalagi dengan emblem yang diambil sama Albert. Dia pakai emblem assassin. Assassin, penetration. Jahat banget, ini damage semua. Yes. Dia punya penetration, pakainya juga ada rapture-nya lagi tambah di sana, ya kan, masih ada hand dry-nya. Dan ya lethal ignition juga. Jadi benar-benar ya